Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memberikan materi tentang pelajaran saya, tentunya pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya menjelaskan tentang pemrograman web dan perangkat bergerak, saya ingin kalian bisa berinteraksi di live chat. Nanti saya akan lihat, dan sekarang saya bisa lihat untuk live chatnya sudah sampai berapa orang yang live chat hari ini. Ternyata ada beberapa orang yang live chat untuk siang hari ini. Saya tidak akan terlalu lama pada kesempatan yang berbahagia ini, karena saya memahami bahwa pembelajaran ini membutuhkan kuota yang cukup banyak, Tetapi walaupun membutuhkan kuota yang cukup banyak, tapi kita berikhtiar bagaimana cara pembelajaran pada saat pandemi seperti ini, ya. Untuk kelas 11 RPLA dan kelas 11 RPLB, tentu ini adalah pertama kali saya bertatap muka dengan kalian. Saya melihat kalian nanti setelah masa pandemi berakhir, tetapi kalian bisa melihat saya untuk mengajar. Nah, interaksinya dengan live chat yang seperti tadi, ya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut pada kesempatan kali ini, saya mohon izin sekitar 30-40 menit saya akan menjelaskan dasar-dasar bagaimana pemrograman web dan perangkat bergerak ini, ya. Izinkan, karena saya pertama kali, tentu kalian sudah kenal Bapak. Saya Asep Ridwan, pendidikan saya di Magister Komputer. Kebetulan saya juga masih di kesiswaan, dan ini menjadi modal saya untuk mengajar ke kalian juga, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, selama pembelajaran nanti ke depan, tentu ada rules atau ada aturan yang harus kalian sepakati dan saya sepakati juga. Karena pembelajaran akan sukses atau tidaknya, ya kita harus taat aturan seperti itu, ya. Nah, kesepakatannya yang paling penting, kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, tentu dengan attitude yang baik, dengan semangat yang cukup baik, ya, dalam melakukan pembelajaran seperti ini. Dan yang paling penting tentu dalam pembelajaran ini, karena ini adalah pembelajaran C2, di mana pembelajaran C2 ini pembelajaran yang cukup penting bagi anak-anak RPL khususnya, karena ini adalah ciri khasnya dalam pembelajaran di RPL tentunya. Kalian tentu akan bisa membedakan kalau kalian misalnya belajar di SMA atau belajar di SMK, dan ini ciri khasnya. Nah, kita belajar pemrograman. Setelah kemarin kalian belajar algoritma, belajar simulasi digital, dan sekarang kita belajar pemrograman. Nah, belajar pemrograman ini bukan perkara yang mudah, tapi lumayan cukup menguras energi, ya baik. Ya otak kalian dikuras, karena kita belajarnya dengan algoritma, dengan bagaimana teknik pengkodingan program seperti itu, ya. Nah, dalam pemrograman web dan perangkat bergerak tentu dibutuhkan latihan, karena di sini berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Di sini sangat dibutuhkan kemampuan untuk berlatih, ya. Jadi semakin banyak berlatih, kemampuan atau skill kamu akan semakin meningkat. Berbeda dengan misalnya kamu hanya mengandalkan lihat buku, baca buku, nonton di YouTube, itu rasanya sulit sekali kalau misalnya untuk meningkatkan skill kamu. Dan pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis project. Nantinya kita akan buat suatu project sederhana nantinya, ya, sebelum kita ke lebih kompleks, membuat suatu project sederhana. Contohnya misalnya kita buat aplikasi untuk kasir di warung-warung kecil.
kita buat halaman website, untuk profil website, untuk ya misalnya warung kalian di rumah, atau hal-hal yang lain. Misalnya kamu punya Karang Taruna, kamu buat websitenya, kemudian di-upload, di-hosting, dan memiliki website. Siapa yang buatnya? Kamu. Nah sekarang kita hampir 90% kita menggunakan teknologi informasi, seperti penggunaan sistem informasi website seperti ini. Siapa yang buat? Mereka yang pintar-pintar, mereka programmer yang buat. Nah sekarang kita tidak seharusnya untuk bergantung pada mereka, tapi kita bergantung pada diri kita sendiri dan kita yang buat sendiri, ya seperti itu. Nah sebelum saya lanjut, ya saya ingin live chat lagi, ya saya ingin live chat lagi. Coba live chat lagi, ya coba tampilkan live chat lagi. Nah ini masih ada beberapa orang yang masih ini disconnect ya, live chatnya disconnect, tapi ada beberapa orang yang masuk, ya beberapa orang yang masuk. Itu ada Airini, Siri Nur Aini, Nijaroto Wilah, Risma, Dinda Ayu, Dian Sukmala, Adi Lasmana. Ya. Terima kasih telah bergabung, khususnya untuk kelas 11 RPLA. Oke, sekarang kita kembali lagi. Nah, saya akan menampilkan presentasi ya. Kalian nanti bisa copy presentasinya. Ini adalah presentasi sederhana. Nah, seperti yang kita lihat atau yang kalian lihat, di sini adalah pemrograman web dan perangkat bergerak. Ya. Sekali lagi di sini adalah pemrograman web dan perangkat bergerak memiliki beberapa kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar itu adalah suatu kemampuan kalian sebagai siswa, kemampuan dasar kalian ya, dalam segi pengetahuan. Itu kompetensi. Apa saja kompetensi dasarnya? Ini nih kompetensi dasarnya. Dari 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, dan 3.6. Ini sebagai pengetahuan. Yang bawahnya ini dari menyajikan, ini sebagai keterampilan kalian nanti. Dan ini hanya 6 KD yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan selama pandemi ini ada dan segera berakhir, kita bisa praktek di sini. Ya, karena sekali lagi saya bilang bahwa skill di PWPB ini hampir 75% atau hampir 80% itu praktek. Jadi kalian nggak bisa kalau hanya lihat komputer, lihat YouTube, itu saya sama sekali nggak bisa untuk meningkatkan skill kamu, itu nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan sebelum lanjut karena ini baru dasar dari PWPB ini, ya. Tentu kalian harus memahami dulu ya, bagaimana sih PWPB, bagaimana pemrograman web itu, bagaimana pemrograman perangkat bergerak itu. Ya, pemrograman web nanti identiknya dengan pengkodingan program. Bagaimana coding itu dibuat? Sama dengan perangkat bergerak. Perangkat bergerak juga sama, ya. Karena kalian hampir semuanya menggunakan HP, Android, dan itu adalah pasar bagi kalian untuk membuat aplikasi perangkat Android. Ya, nantinya kalian bisa upload di apps, ya, atau di Google Play Store, dan itu menjadi pundi-pundi rupiah bagi kalian. Ya, kalau kalian misalnya sudah berusaha atau belajar, ya, menjadi programmer. Nah, yang pertama, ini adalah profesi dalam pengembangan aplikasi web. Apa saja sih profesinya? Sehingga mereka bisa mengembangkan aplikasi web ini yang memang kalau diuangkan itu nominalnya luar biasa, ya, luar biasa. Yang pertama di sini ada sistem analis. Sistem analis ini bertugasnya itu menganalisa sistem, apa yang akan dibuat, kemudian diimplementasikan, ya. Kemudian setelah itu dianalisis
kelebihan kekurangannya seperti apa, kemudian studi kelayakannya seperti apa, kemudian desain sistem yang akan dikembangkan itu seperti apa. Dan ini yang bertugasnya itu adalah sistem analis. Siapa sistem analis? Biasanya sistem analis itu orang-orang yang kuliahnya di sistem informasi. Baik itu di strata 1, S1 atau S2, itu sistem informasi. Ya, kebetulan background saya di sistem informasi seperti itu. Ya. Selanjutnya ada ini ya. Ini ada programmer. Nah, programmer ini secara umum. Programmer ini sangat penting juga kedudukannya. Karena ini orang yang bertugas untuk mengimplementasikan rancangan dari sistem analis tadi. Kalau misalnya dari sistem analis A, programmer harus memahami bahwa yang dibuatnya A gitu. Kalau dia bilang, oh ini menggunakan metode Scrum misalnya, ya programmer harus menggunakan metode itu, kayak gitu. Nah, teknik pemrograman bagi seorang programmer ini adalah mutlak, sangat penting, begitu. Ya, dan skill ini yang dibutuhkan oleh kalian sekarang ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, bahkan mungkin sampai kelas 3, kayak gitu. Ya, tidak hanya 1 semester sekarang, tapi sampai kelas 3 akan mempelajari pemrograman, baik itu pemrograman web ataupun pemrograman desktop ataupun pemrograman perangkat bergerak atau Android, ya. Nah, selanjutnya ada web design. Nah, web designer ini penting juga dalam pengembangan web, ya. Di sini melakukan kegiatannya adalah perencanaan, studi kelayakan, analisis, dan desain. Yang penting ini, ya. Web designer itu penting. Mereka harus paham sekali membuat desain yang kekinian, yang diterima oleh pasar, yang memang bagus. Penting. Ya, sangat penting sekali. Skill apa yang harus mereka miliki? Kemampuan di bidang editing foto, baik itu bitmap di Photoshop misalnya, ataupun vektor ya di CorelDRAW dan yang lain. Nah, tadi saya lupa, programmer apa saja kemampuannya. Programmer tuh harus bisa mengoperasikan atau menjalankan dengan logika dia, baik itu pemrograman web, PHP, Java, dan yang lainnya gitu. Itu skill yang dibutuhkan, ya. Nah, yang terakhir adalah web programmer. Apa bedanya dengan programmer yang ini? Ya, apa bedanya dengan programmer yang ini? Programmer ini secara umum. Kalau ini, programmer yang ini adalah web programmer lebih ke seorang programmer khusus untuk web, pembuatan halaman web atau aplikasi web. Ya, seperti itu. Dan kemampuannya harus apa? Kemampuannya, dia pasti harus mengerti HTML. Dia harus mengerti JavaScript. Dia harus mengerti PHP, harus mengerti framework PHP, baik itu Laravel atau kode editor dan yang lainnya, ya, termasuk Node.js, Vue.js, itu banyak. Ya. Itu belajarnya lumayan, membutuhkan logika dan keterampilan yang luar biasa dan effort atau upaya yang luar biasa juga, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah profesi dalam pengembangan aplikasi web. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan terhadap kalian, karena kalian baru pertama kali belajar pemrograman web ini, dan di kelas 10 kemarin belum belajar ini, tentu ada beberapa istilah yang kalian harus miliki, kalian harus kuasai sebagai prasyarat agar kalian bisa belajar pemrograman web dan perangkat bergerak ini. Ya. Nah, apa saja istilah teknologi web ini? Ada web browser. Web browser tuh tentunya sudah sangat tidak asing lagi bagi kalian, ya. Tidak asing lagi sebenarnya.
Web browser ini suatu aplikasi untuk membuka halaman web, baik itu aplikasi ataupun web profile ataupun website yang lain, seperti itu. Ya, ini adalah web browser. Oke. Selanjutnya ada server. Nah, ini bagi kalian. Kalian pasti sudah mendengar apa itu server, web server. Pada dasarnya server itu adalah suatu komputer yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi dibandingkan dengan komputer yang ada di yang kita punya. Ya, seperti itu. Nah, server ini adalah komputer yang menyediakan layanan ke komputer yang lain melalui jaringan. Layanannya seperti apa? Layanannya bisa berupa dokumen, bisa berupa data, bisa berupa file multimedia atau yang lainnya. Itu layanannya. Atau bisa berupa aplikasi. Atau bisa berupa halaman web dan lain sebagainya. Itu adalah server yang melayani komputer yang lain dalam sebuah jaringan. Kalian harus paham. Ya, bagi yang sudah paham, kamu ikut kembali. Ya. Selanjutnya ada URL gitu ya. Bahasa kitanya URL aja biar enak. Nah, ini singkatan dari Uniform Resource Locator. Ya. Nah, istilah lainnya ini untuk menyebut alamat website. Biasanya itu ada di atas. Kalau kamu misalnya masukkan alamat URL, baik itu misalnya google.com, facebook.com, atau portal berita yang saya suka lah ya. Biasanya saya menggunakan detik.com atau vivanews.com. Itu ada URL yang kamu ketik di browser. Ya, baik itu di Chrome, di Firefox, di Edge, ya. Selanjutnya, nah, ini ada yang namanya dengan istilah www. Kamu pasti mendengar HTTP atau http:// ya. Kemudian www. Nah, itu adalah istilah web yang harus kalian kuasai. Nah, World Wide Web ini adalah sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan, ya, dengan menggunakan tautan hypertext. Jadi, World Wide Web ini adalah suatu kelompok, ya, dokumen yang nantinya akan ditautkan satu sama lain. Seperti itu. Ya. Itu www. Selanjutnya ada HTTP. Tadi kembali lagi HTTP. Kemudian saya kasih ada S ya. Ini ada S ya. Ini ada S-nya nih. Ada S-nya di sini ya. Ini ada S-nya. Berarti ini secure. Ya, jadi HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. Apa itu protokol? Aturan, ya. Sebuah aturan yang dipergunakan untuk mengirimkan dokumen dari www. Nah, kenapa pakai S? Aturan kalau pakai S itu secure. Jadi keamanannya agak tinggi dibandingkan dengan HTTP biasa gitu ya. Yang jelas itu adalah protokol, ya. Aturan bagaimana mengirimkan data atau lalu lintas data, ya. Lalu lintas data, ya, dengan HTTP ini dalam sebuah jaringan seperti itu. Ya. Oke, begitu. Kemudian ada web server. Nah, sekarang kita web server lebih spesifik. Tadi saya katakan bahwa server itu adalah komputer yang menyediakan layanan ke komputer yang lain. Nah, sekarang kalau web server berarti komputer yang menyediakan ke komputer yang lain itu dalam bentuk web. Jadi dia memberikan layanan ke komputer lain itu dalam bentuk halaman web seperti itu. Itu web server. Web server apa saja aplikasinya banyak. Ada IIS, ada Tomcat, ada Apache, ada Nginx gitu ya. Itu banyak banget pokoknya. Ya, kalian harus memahami istilah-istilah teknologi web ini, ya. Kemudian selanjutnya ada ada IP address. Apa itu IP address? Address itu alamat, IP itu internet protokol. Jadi alamat IP. Nah, ini merupakan alamat numerik, ya, yang ditetapkan
untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Jadi kalau misalnya di itu ya, kamu nggak usah ketik google.com, tapi nanti ada alamat IP address. Saya bisa analogikan begini. URL, perhatikan, URL itu adalah alamat rumah kamu. URL, alamat tertera. Misalnya Jalan Padarek nomor 72, Borogojol sekian, Cipasung nomor sekian. Nah, itu adalah koordinat map. Paham ya? Angka-angka ya. Misalnya tetap alamatnya di Padarek, koordinatnya berapa itu adalah IP address ya. Kalau kita analogikan seperti itu. Nah, kalau paham, saya ingin lihat live chat ya. Saya ingin kita lihat live chat. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya, sekali lagi barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini ada Anggi, ada Airini, dan yang lainnya. Barangkali silakan ada yang mau ditanyakan di live chat, mangga, boleh. Silakan di live chat ditanyakan. Sebelum kita lanjut, ya. Udah, lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Lanjut. Cukup? Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana cara kerja web. Ya. Sekali lagi kita akan menjelaskan seperti apa sih cara kerja web. Kalian mengetikkan misalnya di warnet, mengetikkan. Kemudian selanjutnya kalian mendapatkan gambar kalian ingin. Nah, ada cara yang akan kita bahas ya. Nah, cara kerja web seperti ini. Ini ada bagan ya. Yang hitam ini adalah kita sebagai user, sebagai pengguna. Kemudian lebih sananya ini ada web browser ya. Kemudian ini ada protokol ya, HTTP atau protokol atau aturan bagaimana itu request ataupun misalnya responnya seperti apa. Kemudian di sini, di sebelah sini ada web server. Kemudian ada beberapa file web seperti itu. Ya. Nah, saya jelaskan. Misalnya kalian mengetik di URL. Kalian ingin membuka Google atau Facebook. Nah, kalian ngetik di sini URL di browser ini. Ya, di browser ini. Kemudian selanjutnya ya, HTTP akan mengirimkan ini request ya, request ke web server. Nah, web server dia akan merespon. Nah, ini akan merespon ya. Ini akan merespon, Ini akan merespon ya. Kemudian dari web server akan memerintahkan file apa yang dibutuhkan. Gambarkah, halaman webkah atau apapun yang dibutuhkan. Dari server, khususnya dari web server, ini adalah server ya. Ini adalah server nih, lihat ya. Ini server, di dalamnya ada web server ya. Ada web server. Kemudian dari web server memerintahkan untuk respon. Ini ke bawah nih. Ya. Ini dia merespon melalui HTTP yang tadi. Melalui protokol yang tadi. Baik itu HTTPS atau HTTP biasa ya. Kalau S-nya itu berarti secure, itu lebih aman ya. Jaringannya lebih bagus dibandingkan dengan HTTP biasa. Kemudian ya, informasi yang diberikan oleh web server itu akan ditampilkan kembali di browser seperti ini. Dan kamu akan bisa melihat kayak gitu. Ya. Nah, perhatikan di HTTP ini ya. Ini ada protokol di sini.
Nah, ini jaringan global. Ini adalah jaringan di mana satu komputer terhubung dengan komputer yang lain. Jadi bukan hanya seperti ini, sederhana sebenarnya. Ya, ini sederhana banget seperti ini. Tapi di sini ini adalah jaringan yang luas, baik itu internet ataupun misalnya jaringan lokal. Ya, seperti ini, nggak sesimpel ini sebenarnya. Kalian misalnya akses Google, kemana web servernya? Mungkin ke Google Indonesia, servernya di mana? Mungkin di Jakarta, atau mungkin di Bandung, atau di server di Amerika misalnya. Dan membutuhkan koneksi jaringan yang luar biasa. Dan cara kerja web yang sederhana itu seperti ini. Ya, bisa dipahami? Nanti kita ulang kembali ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan pesan-pesan bagi kalian. Ya, silakan. Setelah pesan-pesan berikut ini saya kembali. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa upaya pengendalian infeksi COVID-19. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, jaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari kerumunan massa atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Yang keempat, diam di rumah lebih baik. Yang selanjutnya, gunakan masker apabila sakit. Yang selanjutnya, tutup mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas kesehatan apabila terjadi gejala dengan menekan 119. Matikan video ini dan mulai hidup sehat dari sekarang. COVID-19 adalah penyakit yang Baik, ya, setelah pesan-pesan yang tadi, selalu jaga jarak dalam kondisi pandemi ini, selalu cuci tangan yang bersih, ya, agar kita terhindar dari corona, dari COVID-19. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin lihat live chat. Saya ingin lihat live chat, barangkali ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Masih? Masih ya, masih nggak ada yang ditanyakan. Ini kelas 11 RPLA, 11 RPLB. Ada? Oh, ada ya. Oke. Sekali lagi bagi kalian yang mau ditanyakan pertanyaan atau memberikan pertanyaan, silakan boleh di live chat. Nanti biar langsung saya jawab. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ya. Sekali lagi saya ulang bahwa cara kerja itu seperti ini, user. Sekali lagi ini user ya. Ini user. Kemudian selanjutnya ini adalah URL yang kalian ketikkan di web browser. Lanjut ke sini ya. Web browser menerima URL yang kamu perintahkan, kemudian jaringan melalui HTTP request ya, itu akan mengirimkan perintah ke server. Ini adalah servernya ya, ini adalah servernya. Di dalamnya ada web server, kemudian ada file-file pendukung, baik itu misalnya multimedia, musik, gambar, dan yang lainnya. Selanjutnya dari server dia kembali lagi ke dalam jaringan ya, dengan HTTP respon melalui tadi IP address tersebut. Kemudian setelah itu di halaman web browser tersebut. Jadi didisplaykan di halaman web browser tersebut. Itulah informasi yang kamu inginkan. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian sudah memahami lah, sedikit-sedikit memahami tentang apa itu web browser, apa itu HTTP, ya, apa itu www. Ya. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya aplikasi web atau website ini dibuat?
harus dengan apa website dibuat? Nah, saya akan menjelaskan. Di sini ada tools yang harus kalian gunakan. Tools itu alat. Tentunya harus menggunakan alat. Saya merekomendasikan kalian hanya melihat, membaca itu nggak mungkin bisa. Ya, sekali lagi, kalau kamu hanya melihat, membaca, kemudian mengamati, itu nggak akan mungkin bisa. Ya, harus ada. Tentu di sini tools yang harus kalian mau tidak mau, suka tidak suka harus ada. Kalau ingin kalian membuat atau mengembangkan suatu aplikasi web, ya. Nah, di sini ada dua. Di sini ada hardware, ada software. Dan ini satu paket lah. Jadi kalau kalian beli komputer, dan itu sangat gampang. Ya, paket ini sangat gampang. Nah, hardware apa saja? Jelas, PC, laptop ataupun netbook itu penting. Karena itu alat yang akan kita gunakan. Kalau misalnya itu tidak punya, kita sulit sekali untuk mengembangkan aplikasi web. Kalau misalnya Pak punya smartphone, bisa hanya untuk berlatih. Tapi untuk mengembangkan aplikasi web itu tidak bisa dengan menggunakan hanya dengan smartphone. Smartphone itu yang digunakan sebagai media informasi, media komunikasi, ya. Kemudian untuk menjalankan operasi-operasi di tentu aplikasi tersebut. Kalau membuat itu sangat sulit, ya, saya rasa tidak akan bisa untuk membuat suatu aplikasi, misalnya aplikasi yang besar menggunakan hanya dengan smartphone. Kalau hanya latihan kalian di rumah menggunakan smartphone, laptop itu bisa digunakan. Pak, laptopnya yang seperti apa? Laptopnya sih nggak yang murah juga bisa, asal sistem operasinya berjalan dengan baik, ya. Kemudian aplikasi-aplikasinya itu bisa dijalankan dengan baik, walaupun misalnya nggak terlalu cepat dan nggak terlalu hebat, itu bisa digunakan. Itu tidak mahal kok. Ya. Asal kamu punya niat dan sungguh-sungguh, kemudian orang tua mendukung, ngumpulin di rumah, ya. Jangan terlalu banyak jajan, bisa beli. Kayak gitu. Ya. Smartphone bisa. Cuma smartphone untuk saja, untuk mengembangkan aplikasi web, harus tetap harus menggunakan PC. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada software. Nah, softwarenya apa saja? Ada text editor, ada browser yang tadi, ada pengolah gambar bitmap. Ya. Untuk text editor apa? Text editor itu aplikasi untuk membuat codingan. Aplikasi untuk kita menulis coding di situ. Ya. Jadi sekali lagi aplikasi untuk membuat tulis coding di situ. Karena ini program, jadi ada tempatnya. Apa saja? Editor banyak. Dari hal sederhana yang sudah ada di Windows, misal Notepad, ya. Notepad itu bisa kita gunakan. Cuma sulit, ya. Bisa Notepad++ bisa. Ya. Atau misalnya bisa menggunakan Sublime Text, bisa menggunakan NetBeans, sangat bisa ya, menggunakan, itu yang lebih berat lagi. Atau misalnya bisa menggunakan Visual Code Studio, itu bisa kalian gunakan sebagai software untuk text editor pengkodean program. Selanjutnya browser, sudah pasti browser harus ada. Ya. IE misalnya itu yang paling sederhana di Windows. Merekomendasikan IE, bukan nggak bagus, cuma merekomendasikan IE. Saya kayak gitu. Yang lain seperti Chrome, Firefox, UC Browser saya tidak merekomendasikan itu juga, ya. Nantilah ngobrolnya di luar. Kalau kenapa Bapak tidak merekomendasikan UC IE, nantilah, ya, jangan di sini. Nah, selanjutnya yang harus kalian kuat juga itu adalah pengolah gambar, vektor ataupun bitmap. Contoh misalnya pengolah gambar vektor. Vektor itu salah satu adalah Photoshop, CorelDRAW gitu ya. Gitu. Kemudian kalau bitmap, Photoshop, Vine dan yang lainnya.
itu minimal kalian harus bisa untuk crop, untuk gradasi, untuk membuat atau memixing warna gitu. Minimal kalian harus bisa itu. Karena untuk mengembangkan suatu aplikasi web tidak mungkin kalian tidak membutuhkan gambar media yang monoton dan meureun ngageblek gue hidung lawan misalnya, atau putih hitam cuma huruf kan nggak indah juga, dan itu harus kalian kuasai ya, seperti itu. Nah, itu tools yang digunakan ya, sekali lagi itu tools yang digunakan. Oke. Nah, perlu kalian ketahui bahwa belajar pemrograman tidak bisa dari hanya ya, atau dari, karena di sekolah itu paling maksimal itu 810 jam kalau udah not. Kalau sekarang apalagi sekarang ya kondisinya pandemi seperti ini. Nah, ada referensi yang harus kalian pelajari di rumah. Selain belajar di sekolah, kalian juga harus otodidak di rumah. Biar kalian lebih mahir, lebih hebat lagi, dan belajar terus. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa referensi. Misalnya di sini ada web yang bagus menurut saya. Ini yang ini ya. web3schools.com dan Dynamic Drive, dan web-web yang lain juga banyak ada. Tapi yang paling adalah ini, web3schools.com. Ini adalah referensi untuk belajar pengkodean program atau pemrograman web ataupun yang lain. Kita bisa lihat ya, nih di web3schools.com ya. Gimana sih web3schools.com itu? Dan itu bisa di-download loh. Jadi bisa di-download. Nah, schoolnya. Nah, ini scroll ke bawah sedikit. Nah, ini adalah web untuk belajar kalian lebih pandai. Kita lihat di sini ada easy learning with HTML. Try it yourself. Belajar mudah dengan HTML. Kamu harus mencoba dengan sendiri gitu ya, seperti itu. Dan ini banyak sekali, lihat ke bawah, di scroll coba ke bawah, dan ini banyak banget ya, banyak banget, dan kalian harus belajar. Kodenya yang mana? Coba ke scroll ke atas, kodenya. Nah, ini adalah kode sederhana dari HTML. Dan kalian nanti akan melakukan pengkodean program seperti ini. Ya, pengkodean program seperti ini. Kemudian selanjutnya ada Dynamic Drive. Nah, ini juga sama. Ya, di situ ada CSS code, kemudian HTML. Ya. Ini di website yang lain, di website OSIS, ini sebenarnya sebagai contoh saja. Ya. Ini sebagai contoh bahwa kita juga sudah mengembangkan, ini website sederhana, website profil lah. Nah, ini siapa yang buat? Yang buat adalah kalian. Yang buat ini bukan saya, kebetulan. Ini murid yang buat. Ya. Dan kita juga buat. Dan kalian, setidaknya kalian sudah bisa mahir ya membuat halaman web seperti ini. Nah, di sini ada multimedia gitu ya. Ada kartunnya, ada gambarnya, kan indah juga kelihatannya. Ya. Kemudian di website SMK. Nah, ini juga website SMK. Siapa yang buat? Kita yang mengembangkan, dan saya yang mengembangkan ini. Gitu. Nah, di sini ada kan lebih indah gitu ya, dengan desainnya, dengan visual grafisnya gitu ya. Itu kan tidak hanya melulu melakukan pengkodingan, tapi kita lihat di sini ada keindahannya, ada unsur seninya, seperti itu ya, seperti itu. Nah, itu sedikit contoh ya dari beberapa referensi web dan contoh bagaimana web itu kita buat kayak gitu ya. Selanjutnya next ya, ini beberapa referensinya. Nah, ini nih, ini ada interpreter. Apa itu interpreter? Jadi nanti kalian melakukan pengkodingan, kemudian mesin menerjemahkan dan ditampilkan untuk sebagai latihan. Kalau di sekolah ya kamu langsung aja, ya nggak usah menulis coding via online, kemudian codingnya itu akan tampilkan bentuknya nanti seperti apa. Karena kita sekarang masa pandemi, jadi
Untuk berlatih, kalian menggunakan ini. Sekali lagi, kalian menggunakan untuk interpreter online. Jadi latihan, tulis coding di situ, kemudian setelah itu nanti diterjemahkan oleh interpreter ini dan outputnya seperti apa. Nah, di sini ada write online, di Wetri School juga bisa, kemudian di phptester.net juga bisa. Ya, ini sebagai interpreter atau sebagai alat atau kamu berlatih. Misalnya nih, saya coba hari ini untuk melakukan pengkodean untuk membuat tabel HTML, membuat tabel dalam halaman web. Nah, kamu berlatih di mana? Di sini. Nggak usah pakai komputer juga bisa. Kamu pakai ini aja, pakai smartphone kamu, diketik, nanti kodenya saya berikan, diketik, dan outputnya nanti akan terlihat seperti apa. Dan ini solusi untuk kalian bisa berlatih tanpa PC atau tanpa laptop. Ya, paham sampai sejauh ini? Saya ingin ke live chat lagi. Barangkali ada yang ditanyakan. Ya, ini ada yang ditanyakan nih, ya. Pak, saya ingin mengulang kembali cara kerja web dengan disertakan contoh dalam penggunaan atau pengaplikasian suatu aplikasi. Baik, ya. Nah, untuk penggunaan cara kerja web dalam aplikasi, misalnya begini, ya, simpel saja. Prosesnya memang tidak terlihat karena ini dalam jaringan virtual. Ya, kalau kamu misalnya pergi ke warnet, kamu memasukkan facebook.com. Nah, si komputer yang ada di warnet itu sebagai komputer klien, itu akan mengirimkan perintah ke server. Dari server akan dibaca oleh web server. Kemudian web server menerjemahkan perintahnya mau web apa. Dari web server itu akan memilih mana saja yang akan ditampilkan. Tentu dengan pengkodean program atau dengan aplikasi otomatis, ya, apa saja yang akan ditampilkan, ya, sesuai dengan permintaan kita atau user. Selanjutnya dalam melalui jaringan itu akan dikirim halaman webnya ke mana? Ke komputer kita di warnet, dan itu akan tampil seperti itu. Ya, itu simpelnya sajalah, ya, kayak gitu. Ini ada Adi, terima kasih Adi telah bertanya. Adi itu kelas berapa ya? Kelas 11 RPL berapa? Harusnya disertakan lagi. Selanjutnya ada Cecep Nurpalah, ini kelas 11 RPL A ya. Izin bertanya, kalau aplikasi yang paling sering digunakan untuk membuat web itu apa ya? Editor ya, kode editor. Kode editor itu biasanya saya, nah ini saya ya. Itu saya selalu menggunakan Sublime Text atau Sublime Text, ya, atau Visual Studio Code atau Picode boleh, atau ada juga beberapa orang kalau komputernya bagus itu menggunakan NetBeans, itu cuma agak berat aja sedikit, nggak apa-apa, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau web servernya, kemudian kalau database-nya apa, kita menggunakan XAMPP yang 7.0 sekian lah, pokoknya di versi 7. Nanti kita belajar PHP itu nanti kita bahasnya nanti itu, ya. Itu lebih lanjut lagi, nanti ada PHP, ada HTML, yang kalian biasa dengerin tuh PHP. Nah, itu di situ sebenarnya, ya. PHP itu bahasa pemrograman yang handal, ya. Pemrograman yang handal, oke. Nah, itu ya, ada tadi saya sudah sedikit menjelaskan. Kalian tidak memahami, nanti bisa kirim via web, ya. Selanjutnya, sekali lagi bagi yang mau bertanya boleh, ya. Yang mau bertanya boleh, ya. Ini sudah selesai, ya. Untuk ini, ya, bisa ditampilkan lagi ini. Ya. Nah, ini ada standar web yang harus kalian pelajari, ya.
nanti kalian belajar HTML, kemudian kalian juga nanti belajar sejarah HTML. Kamu tinggal baca aja lah sejarah HTML. Nanti bisa di Google Classroom saya kasih tugas, kemudian saya upload. Tapi nanti ya, nanti 3 kali pertemuan. Ya biar nggak terlalu berat, kalian kerjakan tugas. Ini saya paham sekali gitu ya. Atau mau tidak live mengerjakan atau tidak, nanti kamu bisa pilihan lah. Nanti kemudian ada dasar-dasar HTML. Nah, dasar-dasar HTML ini, ya dasar-dasar HTML ini. Nah, ini salah satu contoh pengkodean program. Ada coding di sini. Ada ini lihat. Ini sederhana banget ya. Kalian harus paham sekali. Ini sederhana banget. Ini ada doc tipe HTML, kemudian HTML, head, title, kemudian ada page title, ada head, ada body, kemudian ada H1, ada H1, ada paragraf, ada slash body dan slash HTML. Ini merupakan kode yang paling standar dan struktur dari HTML secara keseluruhan pasti menggunakan kode seperti ini. Ya, nanti ada beberapa kode yang akan dimasukkan baik itu secara sederhana ataupun rumit nanti di antara body ini yang seperti ini dan di antara slash body yang seperti ini. Ya, di situ nanti ada kode PHP, ada JavaScript, bahkan mungkin ada beberapa framework PHP, ada Laravel, ada kode editor dan yang lainnya kayak gitu. Ya. Sekali lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan di live chat. Tolong live chatnya dimikan lagi. Ada beberapa orang yang mau nanya di live chat, masih nggak ada ya. Silakan saya berikan kesempatan karena ini sebentar lagi nanti kita live-nya kita tutup ya, sampai di sini aja dulu. Nanti kita bisa lagi live di minggu depan. Atau nanti kita bisa ini aja gantian di radio, nanti minggu depan di radio. Tapi kalau di radio sulit juga nanti untuk menampilkan codingnya bagaimana nanti di radio. Tapi asik ya kalau di radio itu ada request lagu, ada ya asik lah. Cuma ya seperti itu kita sulit. Nah di sini ada lagi yang bertanya, kita nggak ada ya? Nggak ada. Oke sip, kalau nggak ada kita pindah lagi. Baik ya. Ini adalah standar web yang tadi ya, kalian nanti akan bisa melihat sejarahnya, ada HTML 1, 2, 3, 4 sampai HTML 5, kemudian ada PHP dikembangkan dari tahun 70-an ya, kemudian ada PHP 1 sampai PHP 7. Yang paling unik adalah nggak ada PHP 6, tapi dari 5 sampai langsung 7 gitu ya. Dan ini nanti kita akan belajar apa sih bedanya kayak gitu ya, seperti itu. Dan presentasinya sudah selesai. Ya, sekali lagi saya sebagai guru PWPB, saya ingin kalian banyak berlatih ya. Dengan kondisi seperti ini kalian mungkin sulit ya atau susah, baik itu ada alat ataupun tidak ada alat, ada kuota juga sulit juga. Nah kita harus berpikir bahwa kita nggak ada cara lain lagi selain model daring seperti ini. Ya, saya ingin menganalogikan lah, kalian kalau sekolah, coba bayangkan kalau ke sekolah normal seperti biasa, itu ada uang bensin, ada uang jajan, berapa sehari kalau ke sekolah? Misalnya 10.000 dikali 1 bulan berapa? Taruh 28 hari atau 1 bulan itu 25 hari, itu kan 250.000. Beli kuota nggak sampai segitu ya. Jadi jangan berpikir atau jangan pikir bahwa aduh saya ada kuota, keboro jeung kuota, terus sekolah kemarin gimana? Kan ada biayanya. Nah ini salah satu upaya, salah satu bentuk ikhtiar kita ya, bagaimana ini proses pembelajaran harus tetap berjalan walaupun ya tertatih-tatih seperti ini ya. Saya juga merasakan lah bagaimana sulitnya, tidak ada interaksi di rumah, tidak ada interaksi di sekolah gitu ya. Kemudian numpuk tugas dan sebagainya. Dan saya upayakan untuk tugasnya sedikit tapi
proses pembelajarannya tetap ada. Nanti tapi tugas saya juga ada nanti. Cuma nantilah, tenang saja dulu ya. Yang penting kalian bisa memahami ini dulu ya, seperti itu. Nah, itu barangkali ada yang live chat tadi. Barangkali ada live chat, kita lihat lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Cuma ada Desi Kurnia 11 RPLB baru gabung. Dan ini sebenarnya bisa nanti kita bisa buka lagi. Sebenarnya ini tersimpan di YouTube-nya SMPN 1 Lemasugi, jadi masih tersimpan dan saya rekam. Nanti barangkali ada teman-teman kalian yang tidak bisa bergabung dalam live YouTube ini, jadi kalian bisa lihat rekamannya, bisa di sini bisa di SMK atau di Lab RPL, ataupun misalnya nanti di YouTube itu masih ada rekaman saya, masih ada seperti itu. Ya, cukup seperti itu. Dan saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan ya, apalagi ini membutuhkan kuota yang cukup banyak ya. Kita kurang lebih sekitar 45 menit live di YouTube. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun misalnya ada grafis yang agak kurang bagus, karena kita juga proses belajar. Saya ingin kalian lebih termotivasi lagi untuk belajar, khususnya di model daring seperti ini, karena semakin zaman semakin maju, perkembangan teknologi akan semakin maju, otomatis imbasnya juga ke kita harus benar-benar mengikuti arus teknologi yang semakin berkembang ini, seperti itu. Jadi jangan apatis dengan aduh mending belajar di rumah, aduh mending belajar di sekolah aja, mending diem di sekolah aja. Ya sebenarnya itu pilihan, cuma dalam kondisi seperti ini ya kita juga harus paham dan memahami, apalagi kondisinya seperti ini. Dan jangan katakan bahwa aduh kuotanya ini bagaimana ya, kemarin sebelumnya kan tetap berbiaya ya. Itu saja dari saya Asep Ridwan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan ataupun kurang jelas. Segenap kru di sini di live YouTube, ada Iqmal sebagai produser di sana dan teman-teman yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa upaya pengendalian infeksi COVID-19. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, jaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari kerumunan massa atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Yang keempat, diam di rumah lebih baik. Yang selanjutnya, gunakan masker apabila sakit. Yang selanjutnya, tutup mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas kesehatan apabila terjadi gejala dengan menekan 119. Matikan video ini dan mulai hidup sehat dari sekarang.